Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk bahu Yang Kai, dan kekuatan yang tak tertandingi datang. Kakak seperguruan Yang, Li Yuntian dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Yang Kai. Yang Kai berjuang untuk bangun, dia melihat seorang pemuda berdiri di samping Wei Zuang, dia bertanya, "Tuan Zuang, apakah Anda baik-baik saja?" Wei Zuang menatap Yang Kai marah dan berkata, "Tidak apa-apa. Maaf aku terlambat." Meskipun kekuatannya lebih tinggi daripada Wei Zuang, dia adalah anggota Tetua Agung. Secara alami, dia lebih rendah daripada Wei Zuang dalam hal status. Tidak terlambat. Wei Zuang menjawab dan bertanya, "Kakak senior Cao, sebagai murid Balai Penegakan Hukum, Anda tahu aturan sekte kami. Saya bertanya kepada Anda, jika ada yang berani melakukan pembunuhan di klan, apa kejahatannya?" Cao menjawab, "Tergantung pada keseriusan rencana, Anda dapat memotong tangan dan kaki dan mengusir dari paviliun Ling Qiao. Jika Anda serius, Anda akan dibunuh di tempat sebagai contoh." Wei Zuang tertawa, mengarahkan tangannya ke Yang Kai dan berkata, "Baru saja orang ini mencoba membunuhku. Kakak senior Cao, Anda bisa melakukannya." Cao Wenwen membentak, "Apakah ini benar-benar?" Wei Zuang mencibir, "Bukankah kakak senior Cao melihat semuanya ketika dia datang?" Cao Wenwen mengangguk, "Ya, tadi murid ini benar-benar menodongkan senjata ke dada guru Zuang. Jika aku tidak menghentikannya tepat waktu, kau mungkin sudah diracuni. Orang ini benar-benar berani melakukan kejahatan di tempat ini." Li Yuntian berkata, "Baru saja saudara seperguruan Yang dan Wei Zuang saling menantang. Bagaimana kau bisa mengatakan itu sangat serius?" Zhao Hu berkata, "Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya kepada saudara seperguruan yang menonton di sini. Kita semua bisa bersaksi. Selain itu, masalah ini pertama kali oleh Wei Zuang, dan hanya kakak senior yang terlibat di dalamnya." "Siapa yang bersaksi?" Wei Zuang memiringkan kepalanya dan melihat sekeliling. Banyak murid paviliun Ling Qiao segera berhamburan dan melarikan diri dari tempat kejadian satu per satu. Mereka telah mendengar tentang perselisihan antara para tetua di paviliun. Tentu saja, mereka tidak memiliki keberanian untuk campur tangan dalam hal ini. Li Yuntian berkata, "Kami terlibat dalam seluruh proses ini, dan kami tahu setiap detailnya dengan jelas. Kami adalah saksi." Cao Wenwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu mengumpulkan orang untuk bertarung, kamu bersalah. Bagaimana kamu bisa bersaksi? Mengumpulkan orang untuk bertarung." Zhao Hu berteriak, "Jelas Wei Zuang telah menurunkan tangannya untuk menantang kita, Cao Wenwen. Jangan berpikir bahwa kamu adalah murid Balai Penegakan Hukum, jadi kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Paviliun Ling Qiao tidak terserah padamu. Berani sekali." Cao Wenwen menegur, "Balai Penegakan Hukum mewakili sekte Ling Qiao, yang selalu adil dan jujur. Jika kamu berani mempertanyakan otoritas Balai Penegakan Hukum, kejahatannya akan lebih serius." Cao Wenwen mencibir dan berkata, "Ambil semuanya untukku, dan kemudian tangani mereka setelah musyawarah tetua." Serangkaian suara perburuan pakaian terdengar, dan lebih dari 10 murid Aula Penegakan Hukum berhamburan keluar dari segala arah. Kekuatan terendah orang-orang ini lebih dari 5 tingkat di wilayah Kaiyuan. Perintah Cao Wenwen, murid Aula Penegakan Hukum akan membawa Li Yuntian dan yang lainnya pergi. Setelah melihat Sumu yang masih terbaring di tanah, dia menganggap Yang Kai dan Li Yuntian dan yang lainnya biasa saja. Namun, identitas Sumu istimewa, dia berkata, "Kirim adik laki-laki Su kedua tetua." Ya, seseorang keluar dari barisan, mengangkat Sumu dari tanah dan pergi. Wei Zuang menyipitkan matanya dan berkata, "Orang bernama Yang Kai itu tidak boleh dilepaskan. Dia telah mempermalukanku hari ini, kamu harus tahu bagaimana melakukannya." Cao Wenwen menjawab, "Tuan Muda Zuang, itu pasti akan mengganggu Dewan Presbiterian. Jika kamu memulainya saat ini, aku khawatir itu tidak benar. Lebih baik menunggu sesepuh membuat keputusan sebelum terlambat." Wei Zuang berkata dengan wajah garang, "Jangan khawatir, aku akan mengajarinya sedikit untuk Tuan Zuang, sehingga dia bisa tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung. Jangan tembak dia, aku akan membunuhnya sendiri." Di penjara hutan paviliun Ling Qiao, Yang Kai dan sekelompok orang semuanya ditahan di sini.
Penjara itu gelap dan lembab, dan udara dinginnya sangat berat. Penjara hutan adalah tempat di mana Paviliun Ling Qiao menahan murid-murid yang salah. Li Yuntian dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mendapatkan hari yang gelap di sini, dan mereka semua memiliki firasat buruk di hati mereka. Kakak seperguruan Yang, kali ini kau terlibat. Li Yuntian duduk di samping Yang Kai dan meminta maaf dengan lembut. Yang Kai tersenyum tipis, itu bukan salahmu. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Tetapi kakak seperguruan Yang dapat yakin bahwa Su Shao tidak akan mengabaikan kita. Kita hanya perlu menunggu di sini selama beberapa jam, dan Su Shao akan dapat menyelamatkan kita. Yang Kai membalikkan tubuhnya dan memasang postur yang nyaman lalu berkata, katakan padaku, mengapa tetua agung dan tetua kedua memiliki celah? Li Yuntian berkata, ini ada hubungannya dengan pemeng kita. Oh, aku ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Li Yuntian berkata, terakhir kali, Su Shao memberitahumu tentang dua murid. Sejak mereka keluar dari gunung untuk menangkap dua murid dan mengasingkan mereka ke aliran naga yang terperangkap, tetua kita jarang muncul di depan orang-orang. Bahkan urusan di kabinet dia abaikan. Selama bertahun-tahun, kedua tetua tidak terbiasa dengan itu, mereka beranggapan bahwa yang lebih tua sering punya kecurigaan sudah kelewat batas, maka akan terjadi gesekan. Sekarang di Paviliun Ling Qiao, tetua agung, tetua keempat, dan tetua kelima bersatu, dan tetua agung adalah pemimpin, sedangkan tetua kedua dan tetua ketiga berbeda. Yang pertama ingin mengambil pemimpin dan menggantikannya, sedangkan yang terakhir ingin melindungi pemimpin. Hanya saja tetua agung memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tetua kedua dan tetua ketiga telah banyak menderita dalam pertempuran terbuka dan rahasia tahun-tahun ini. Setelah mendengarkan kata-kata Li Yuntian, Yang Kai mengerti. Jika para tetua tidak akur satu sama lain, generasi muda akan bertarung. Beginilah cara Sumu dan Wei Zuang. Di aula sumbangan, Xia Ningxiang bergegas masuk. Pak Tua Meng menatapnya sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu datang mengunjungi guru lagi hari ini? Xia Ningxiang berkata, guru, acaranya tidak bagus. Ada apa? Xia Ningxiang buru-buru mengatakan masalah antara Yang Kai dan Wei Zuang hari ini. Setelah mendengar ini, wajah Meng menjadi muram, apakah kamu mengatakan bahwa Yang Kai telah mencapai tingkat 3 Kai Yuan? Dia juga mengalahkan Wei Zuang. Terakhir kali dia mendapatkan kecepatan yang luar biasa, dia tidak pandai dalam angin gunung, Meng sedikit terkejut. Guru lebih baik kamu menemukan cara untuk menyelamatkannya. Xia Ningxiang cemas. Meng berkata, ini bukan guru yang baik untuk campur tangan. Anda lihat, bagaimanapun juga, ini adalah tugas Paviliun Ling Qiao. Saya hanya seorang penonton. Bagaimana rasanya masuk ke sana? Xia Ningxiang tidak menjawab, hanya menatap Meng dengan sepasang mata berkaca-kaca. Xia Ningxiang berbalik dan duduk di kursi di sampingnya. Dia berkata, guru, jika Anda tidak menolongnya, saya tidak bisa pergi ke tempat berkumpulnya 9 yin. Saya khawatir kekuatan murid Anda akan berhenti di sini sepanjang hidupnya. Setelah mendengar ini, Meng terkejut dan berlari keluar dari balik meja kasir. Dia membungkuk dan berdiri di depan Xia Ningxiang. Xia Ningxiang melirik kepalanya dan terdiam. Meng yang tak terbatas itu buru-buru berbalik arah lagi, berjalan lagi ke Xia Ningxiang, Anda katakan kepada saya, mengapa Anda tidak menolongnya, Anda tidak bisa pergi ke sana. Anda tidak peduli dengan hidup atau mati saya. Guru, Anda benar-benar orang yang tidak berperasaan. Xia Ningxiang kemudian menatap Meng dan berbisik, apa yang dia latih adalah seni bela diri atribut Yang, dan Yang Yuan Qi di tubuhnya murni dan tak tertandingi. Vitalitas atribut Yang. Meng tampak terkejut, seberapa murni? 5 kali lebih halus daripada yang kamu temukan terakhir kali. Jawab Xia Ningxiang. Sudahkah kamu mencobanya? Meng tidak sabar untuk memastikan. Pada saat yang sama, di pasar perdagangan Heifeng, di depan rumah kayu Paviliun Ling Qiao yang menjaga para murid, seorang pemuda yang berkeringat bergegas, berdiri di depan pintu dan mengetuk dengan lembut. Dia menenangkan suaranya yang terengah-engah dan berbisik, kakak perempuan senior Su. Ada apa? Ling Ling berkeringat dan kemudian dia berkata, Tuan Sumu pingsan, dan sekelompok anak buahnya ditangkap oleh Balai Penegakan Hukum dan dimasukkan ke dalam penjara hutan. Begitu suara itu jatuh, pintu rumah kayu itu tiba-tiba terbuka, Su Yan yang berpakaian putih muncul di depan pria itu. Pria itu cepat-cepat mundur 2 langkah, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap langsung ke wajah Su Yan yang cantik. Jelaskan, apa yang terjadi? Su Yan bertanya. Pria muda itu dengan cepat membuat cerita panjang dan pendek, dan menceritakan seluruh kisah masalahnya.
Di penjara hutan Paviliun Ling Qiao, Yang Kai dan Li Yuntian masih ditahan. Sudah lebih dari 1 jam sejak mereka ditangkap. Masih belum ada gerakan di luar. Li Yuntian dan yang lainnya khawatir. Mereka tidak tahu mengapa Sumu belum mengambil tindakan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Sumu pernah pingsan di masa lalu, dan saya tidak tahu apakah dia sudah bangun sekarang. Jika dia tidak bangun, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tepat ketika dia sedang khawatir, pintu gerbang penjara Sen tiba-tiba terbuka. Dengan suara langkah kaki, seorang murid dari aula penegakan hukum datang ke penjara tempat Yang Kai dan yang lainnya ditahan. Setelah membuka pintu, dia berteriak, "Siapa Yang Kai?" "Saya," Yang berkata. "Ikuti saya, seseorang ingin menemuimu." Wajah Yang Kai menjadi suram. Dia mencibir. Dia tidak takut. Dia berjalan keluar. "Kakak seperguruan Yang, jangan keluar dan menunggu Susao untuk membantu kami." Li Yuntian terkejut dan berkata ke Yang Kai. "Lepaskan." Murid aula penegakan hukum itu berteriak dengan marah, "Siapapun yang berani menghalangi adalah musuh aula penegakan hukum. Kamu tahu akibatnya." Li Yuntian tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dia memberitahunya dengan suara berat, "Kakak seperguruan Yang, hati-hati." Keluar dari penjara, murid aula penegak hukum itu mengunci pintu penjara, lalu membawa Yang Kai keluar. Tak lama kemudian, sampai di sebuah ruangan, pria itu membuka pintu, dan berkata dengan senyum aneh, "Silakan masuk." Yang Kai menoleh dan menatapnya dengan mencibir lalu melangkah masuk. Murid aula penegak hukum itu mengikutinya dari dekat dan menutup pintu. Hampir pada saat pintu ditutup, Yang Kai tiba-tiba berbalik dan menempelkan telapak tangannya di dada murid aula penegak hukum yang membawanya masuk. Energi yang asli yang panas mengalir masuk. Dia tidak menyangka Yang Kai berani menyerangnya. Yang Kai hanya punya waktu untuk memblokir serangan seorang pria. Saat berikutnya, dia dipukuli ke tanah. Kemudian, pukulan dan tendangan ditambahkan ke tubuhnya. Pada saat ini, Yang Yuan Qi yang sebenarnya mengalir melalui meridian dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Panas yang membakar dari tulang menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit Yang Kai merah. Namun sebelum Yang Kai jatuh ke tanah, seorang pria terbunuh oleh tusukan itu. Dengan satu tangan, dia dengan tepat memegang pergelangan kaki yang telah ditendangnya dan melemparkannya. Yang Kai terlempar ke dinding sambil mengerang, dan kelima organ dalamnya bergejolak. Sambil berjuang untuk bangun, Yang Kai menyeka darah di sudut mulutnya, lalu dia melihat situasi di dalam ruangan. Ini adalah ruangan rahasia yang tertutup. Yang Kai memperkirakan bahwa kekuatan mereka mungkin berada di tingkat 8 atau 9 wilayah Kaiyuan. Pria yang melemparkan dirinya keluar dari ruangan itu penuh dengan vitalitas yang ganas, yang jelas merupakan tanda bahwa dia telah memasuki keadaan Qi. 1 lawan 5. Selain itu, ada celah besar di alam, dan pertempuran ini pasti akan sia-sia. Namun Yang Kai tertawa. Dalam kesulitan, hati Yang Kai penuh dengan semangat juang. Beraninya kau mengambil inisiatif untuk menyakiti orang. Keempat lainnya berdiri di belakangnya, menatap Yang Kai dengan wajah dingin. Mereka mendapat perintah dari Cao Wenwen untuk memberi Yang Kai pelajaran. Aku tidak menyangka bahwa setelah memasuki ruangan, Yang Kai mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Wajah murid aula penegakan hukum lingkungan dinamis Qi tenggelam, dan dia terus tersenyum, "Kamu pintar. Karena kamu tahu apa yang kami pikirkan, jangan melawan. Ayo bertarung, sehingga Tuan Muda Wei Zuang dapat melampiaskan amarahnya. Jika kamu berani melawan, kamu mungkin kehilangan lengan dan kakimu." Petik 2. Kamu bisa mencobanya. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Dengan satu perintah, 5 orang keluar lagi. Langkah itu kejam sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Dengan kekuatan mereka, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Yang Kai secara individu. Sekarang, mudah bagi mereka untuk memberi Yang Kai pelajaran bersama.